Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Selamat Pak. pagi. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari, kita mulai dengan berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Saya, Pak. Ya, Tania, silahkan. Baik, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah kita melakukan berdoa, setelah kita melakukan absensi, apa ada yang tidak hadir hari ini? Masuk semua. Bagus. Alhamdulillah, semuanya masuk. Nah, sebelum memasuki pelajaran pada pagi hari ini. Nah, pada materi sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang benda padat. Nah, apa itu benda padat? Lupa, Pak. Yang lain apa bisa menjawab? Saya. Ya, Sylvia, silakan. Benda padat adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang tetap bila dipindahkan. Bagus. Jawabannya sudah benar. Nah, ada yang tahu materi yang kita pelajari pada pagi hari ini? Apa ada yang sudah tahu? Belum. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang benda cair. Baik. Bapak akan memberikan tujuan dan manfaat pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuannya dengan mempelajari benda cair bisa membedakan bentuk dan sifat dari suatu benda. Nah, manfaatnya dengan dapat membedakan benda cair tersebut, kalian dapat dengan mudah mengenali sifat dan bentuk suatu benda cair. Apa sudah kelihatan? Sudah. Nah, bukan. Nah, ada teks percakapan. Siapa yang mau membaca? Teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Baik, Udin, aku pasti datang. Iya, kita main pesawat mainan juga ya. Nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Wah, pasti menyenangkan. Nah, dari percakapan. Nah, dari teks percakapan tersebut, mainan pesawat itu termasuk benda apa? Benda padat. Nah, kalau jus jambu itu termasuk wujud benda apa? Benda cair. Apa
Siapa yang tahu benda cair itu apa? Ada yang tahu belum? Saya. Benda cair adalah benda yang dapat berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Baik, bagus jawaban dari Sylvia. Nah, benda cair adalah benda yang sifatnya dan bentuknya bisa berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Nah, kita lanjutkan dengan percakapan dengan teks berikutnya. Siapa yang mau membaca teks yang berjudul membuat jus jambu biji? Ayo, ada yang bisa membantu Bapak untuk membacakan teks membuat jus jambu biji? Ayo, siapa yang mau membantu Bapak untuk membacakan Iya, saya. buat jus jambu biji? Ya, silakan. Membuat jus jambu biji. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil. Kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah diblender, jus tersebut disaring lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Nah, dari peralatan dan bahan yang digunakan, mana yang benda cair? Air dan susu. Nah, sedangkan benda padatnya apa saja? Blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, dan es batu. Semuanya sudah bisa. Kita lanjut ke teks berikutnya. Benda cair. Ada yang bisa membantu? Ada yang bisa membantu Bapak untuk membacakan teks benda cair? Ya. Benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair beda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air teh dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Dari teks tadi kita kembali ke teks sebelumnya ya.
Nah, ini tadi kan ada es batu. Nah, kenapa es batu tidak termasuk ke dalam benda cair? Ada yang bisa menjawab? Karena kalau dipindahkan ke tempat lain, bentuknya tidak berubah, tetap es batu. Apakah berkurang? Tidak. Ya, sudah bagus. Tadi siapa ya? Tania? Iya. Baik. Sekarang kita beralih. Nah, sekarang kita beralih ke percobaan. Bapak punya 2 gelas. Satu gelas ada airnya, dan satu gelas tidak ada airnya. Nah, kita kan melakukan percobaan tentang air tidak akan secara berubah ukurannya, dia dimasukkan ke dalam ke dalam wadah lainnya. Nah, airnya sama di sini ya. Kelihatan? Kelihatan. Teman-teman kelihatan? Ya. Karena kelihatan? Baik. Bapak akan menaruh airnya ke dalam gelas yang satunya. Di gelas satunya airnya begini ya. Karena kelihatan kan? Ya. Baik. Bapak taruh lagi ke dalam gelas semula. Nah, dan begini ya. Apakah ada berubah? Tidak. Nah, lihat, coba taruh ke gelas kedua. Apakah berubah? Apakah berubah? Ayo, apakah berubah bentuk ukurannya? Kalau bentuknya bagaimana? Serupai gelas satu atau gelas kedua? Kasih tangan gelas kedua. Ukurannya berubah sesuai dengan wadahnya. Sesuai dengan wadah gelas pertama. Nah, kalau ke gelas pertama bagaimana? Apakah bentuknya berubah? Ayo. Siapa yang bisa menjawab? Bentuknya mengikuti gelasnya, Pak. Oke, bagus jawaban rekannya. Gimana yang lain? Apa sudah paham? Ayo yang lain gimana? Tanya apa lain-lainnya apa sudah paham? Sylvia bagaimana? Sudah paham Kak? Sudah. Oh, bagus. Jika semua sudah paham, Bapak akan menampilkan video pembelajaran. Ya. Benda padat dan benda cair. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan isi tetap. Benda cair adalah benda yang dapat berubah bentuk mengikuti bentuk tempatnya. Ciri-ciri benda padat. 1. Memiliki bentuk tetap. 2.
Ketika dipindahkan, ukuran benda padat tidak akan berubah. 3. Benda padat dapat dipindahkan tanpa menggunakan wadah. Bola termasuk contoh benda padat. Bentuk bola saat berada di lantai akan tetap sama seperti bentuk bola pada saat berada di dalam lemari. Dan ketika dipindahkan, bola tidak memerlukan tempat. Kita dapat langsung memindahkan bola. Dimanapun kita meletakkan bola, maka ukuran bola akan tetap sama. Ciri-ciri benda cair. Tuh, memiliki bentuk yang berubah-ubah menyesuaikan pada tempatnya. 2. Memerlukan tempat atau wadah. 3. Ketika dipindahkan ke tempat lain, banyaknya atau ukuran benda cair tidak berubah. 4. Dapat mengalir. Air minum adalah contoh benda cair. Saat berada dalam botol, bentuk air akan mengikuti bentuk dari botol. Coba perhatikan banyaknya air di dalam botol sebelum kita tuang ke dalam gelas. Air mengalir saat kita tuang dari dalam botol ke dalam gelas. Ketika kita menuangnya ke dalam gelas, bentuk air akan berubah mengikuti bentuk gelas. Kemudian, kita tuang kembali air di dalam gelas ke dalam botol. Coba sekarang perhatikan jumlah atau banyak air di dalam botol. Banyaknya atau jumlah air di dalam botol saat ini akan sama dengan banyak atau jumlah air dalam botol saat pertama kali. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Nah, dari video pembelajaran tadi, apakah kalian sudah paham tentang eksperimen yang kita lakukan tadi? Paham. Baik, kalau sudah paham, kita mengerjakan LKPD ya. Iya. Nah, video tadi digunakan untuk mengerjakan LKPD. Nah, apa saja bahan-bahan untuk mengerjakan LKPD? Bapak berikan ya. Yang pertama gelas, botol yang berisi air, tidak air, gula, dan meja. Baik. Baik, Bapak beri waktu sekitar 40 menit untuk mengerjakan. Iya. Apakah sudah semuanya terkerjakan? Sudah. Baik, kalau sudah, kita akan mengerjakan instrumen penilaian. Bapak sudah briefing di grup WA. Kalian kerjakan, Bapak beri waktu sekitar 20 menit. Apa cukup 20 menit? Cukup. Baik, kalau cukup, Bapak, kalian bisa mulai dari sekarang. Apakah sudah mengerjakan semuanya? Sylvia, apa sudah mengerjakan? Sudah. Baik, kalau sudah mengerjakan semuanya,
maka kita sampai ke kesimpulan. Ada yang mau membantu Bapak untuk membuat kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Apa ada yang mau membantu Bapak membuat kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Kesimpulannya, benda padat itu adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang tetap bila dipindahkan. Sedangkan benda cair adalah benda yang dapat berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Nah, contohnya apa saja tadi dari benda cair? Contoh dari benda cair, susu, dan air. Bisa diulangi? Contoh dari benda cair yaitu susu dan air. Kalau benda padat? Contoh benda padat ada blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, dan es batu. Tadi dari video pembelajaran IPA ada yang namanya diikuti benda cair. Coba sebutkan. Siapa yang mau membantu Bapak menyebutkan? Ya, saya. Ya, silakan Sylvia. Ciri-ciri benda cair yaitu memiliki bentuk yang berubah-ubah menyesuaikan pada tempatnya. Terus memerlukan tempat atau wadah. Dan ketika dipindahkan, ukuran benda cair tidak berubah. Bapak akan memberikan kata-kata motivasi untuk kalian. Rajin diminum kuda, barang bekal dibawa. Siapa rajin di waktu muda, hidup bahagia ketika waktu tua. Nah, bagaimana kata-kata motivasinya, anak-anak? Sangat memotivasi, Pak. Nah, bagus. Ini satu motivasi. Nah, setelah mendengar kata-kata motivasi, kita akan menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Bila ada salah atau kurangnya, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.